adalah mata merah karena perdarahan. Kenapa bisa perdarahan? Penyebabnya apa? Apakah berbahaya? Obatnya bagaimana? Daerah mana yang terjadi perdarahan adalah daerah sklera atau lapisan konjungtiva di daerah sklera. Nah, ini gambar adalah di bagian tengah yang hitam-hitam itu adalah kornea, bagian pinggir yang putih yang kita bisa lihat adalah sklera. Nah, kalau sklera, kalau kita lihat lapis demi lapis, bagian paling bawah itu sklera, warnanya putih, kita bisa lihat sehari-hari. Kemudian di atasnya ada konjungtiva yang melapisi. Nah, di bagian konjungtiva ini ada banyak pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini mudah pecah karena sangat dekat dengan permukaan ya. Kalau ada trauma pucuk sedikit tuh bisa pecah atau merembes di daerah situ. Nah, itulah makanya kalau terjadi perdarahan di daerah itu kita sangat mudah melihatnya ada bercak yang merah di bagian putih mata kita. Mata merah di bagian putih-putih mata kita itu atau perdarahan subkonjungtiva ini memang tidak ada rasanya ya. Jadi tidak memberi rasa sakit, rasa gatal, rasa ngilu, tidak. Kadang-kadang rasa tidak nyaman aja ya, kadang-kadang seperti perih sedikit, tapi tidak disadari oleh penderitanya ya, karena dianggap ya biasa aja lah, perih-perih dikit mungkin kena debu, demikian ya. Biasanya setelah ketahui ada perdarahan, setelah ngacak, loh kok merah, nah itu biasanya baru timbul, wah merah ya, iya bener ya, perih ya, oh bener nih agak ganjel lah, baru biasanya timbul rasa itu ketika tahu. Ketika belum tahu tenang-tenang aja biasanya, demikian. Jadi tidak ada rasanya, itu sangat minimal. Bagaimana membedakan dengan radang? Ini kita bisa lihat ya, ini adalah radang dan perdarahan. Beda ya, kalau radang itu dia akan bergurat-gurat, pembuluh darahnya melebar, jelas. Tidak ada suatu kayak pulau ya, tapi batasnya relatif tidak tegas, terus pembuluh darahnya sangat jelas melebar. Kalau perdarahan itu seolah-olah ada batasnya. Pembuluh darahnya sering tertutup, tidak kelihatan. Jadi dengan perbandingan foto ini kita bisa lihat ya, satu perdarahan, satu radang. Jadi kalau ada di rumah menderita seperti itu, kita lihat aja pakai senter, nanti akan mudah untuk membedakan. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya perdarahan di daerah konjungtiva kita? Itu yang paling sering adalah adanya trauma, misalnya dikucek atau trauma kecelakaan atau tidak sengaja kepukul, kesenggol, itu sangat mudah menyebabkan perdarahan di daerah itu. Untuk anak muda biasanya juga sering disebabkan oleh lensa kontak. Kalau kita pasang lensa kontak, waktu memasang, waktu melepas, ataupun saat pemakaian ada geseran-geseran yang sangat halus tapi berlangsung lama, itu juga sering menimbulkan perdarahan tanpa diketahui oleh kitanya. Untuk orang yang lebih tua, pembuluh darahnya itu kan lebih rapuh, jadi lebih gampang untuk terjadi perdarahan. Biasanya karena memang ada kelainan di vaskular atau pembuluh darah kita ya. Jadi untuk orang yang sudah sepuh, biasanya pembuluh darahnya lebih rapuh. Yang berkaitan dengan selain usia, itu bisa karena diabetes, karena tekanan darah tinggi, ya apalagi yang sudah berlangsung lama. Kemudian juga karena kolesterol atau disebut dengan aterosklerosis ya, pembuluh darah kita sudah mengeras, rapuh ya, seperti itu. Selain hal itu, apalagi yang bisa menyebabkan perdarahan di daerah konjungtiva bagian sklera? Bisa karena habis operasi ya, habis operasi lasik, habis operasi katarak juga menyebabkan merah ya, seperti ini. Juga karena ada keganasan atau tumor, misalnya melanoma, di situ bisa juga menyebabkan perdarahan. Hal lain yang bisa menyebabkan perdarahan di daerah situ adalah adanya tekanan di vena kita yang meningkat secara mendadak. Misalnya saat kita batuk, ya misalnya anak-anak tuh batuknya lama, itu biasanya juga matanya bisa berdarah. Sering orang tua menjadi khawatir ya, loh kenapa matanya jadi merah begini? Ya ternyata karena batuk. Juga karena bersin-bersin, orang yang kena alergi biasanya ya pagi-pagi selalu bersin-bersin juga sering menyebabkan perdarahan karena adanya tekanan yang meningkat yang mendadak di daerah vena di mata ataupun daerah kepala. Kemudian adanya kelainan anatomis, ada fistula, itu juga bisa. Kemudian pengaruh obat-obatan, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang kena penyakit jantung koroner ya harus minum obat pengencer darah, itu juga sering sekali menyebabkan perdarahan ya, bahkan lebih hebat perdarahannya karena adanya rembesan atau darahnya yang terlalu cair sehingga pembuluh darahnya walaupun tidak pecah tapi ngerembes ya. Biasanya juga ada rembesan di daerah lain, daerah kulit biasanya. Itu akan harus kita konsultasikan kembali ke dokter jantungnya
apakah darahnya tidak terlalu encer. Selain batuk, bersin juga karena ngangkat berat ya, mau ngangkat berat gitu. Sering kita harus memindahkan barang berat, biasanya setelah itu istirahat, loh kok malah berdarah. Kemudian ibu-ibu, terutama ibu hamil yang sering mual-mual, muntah-muntah juga bisa meningkatkan tekanan di daerah vena sehingga juga menyebabkan perdarahan di mata kita. Untuk yang menderita asma, saat terjadi kambuh ya, asmanya kumat, asma attack, itu juga bisa menyebabkan perdarahan karena tekanan di dalam dada meningkat, juga akan menyebabkan tekanan vena atau arus balik dari kepala ke paru-paru itu terhambat sehingga terjadi perdarahan juga. Mbak-mbaknya atau ibu-ibunya yang masih haid ya, teratur haidnya juga sering terjadi perdarahan di saat-saat haidnya. Yang paling sering adalah idiopatik. Idiopatik adalah di mana perdarahan di mata kita atau suatu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Sudah diperiksa semuanya, dilakukan anamnesis secara teliti, ditanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan semua, ternyata tidak ada faktor risiko yang mendukung. Itu disebut dengan idiopatik. Idiopatik itu ya perdarahannya dalam hal ini, perdarahannya yang terjadi begitu saja, pembuluh darah yang ngerembes ya, perdarahan di mata tanpa ada sebab apa-apa. Jadi ini yang paling sering terjadi. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu yang berdarah matanya itu akan khawatir sekali ya. Wah, ini mata saya berdarah, ini sepertinya berdarah, ini benar nggak dok? Oh iya benar bu, berdarah. Nah itu biasanya buta nggak dok ini? Wah, nanti darahnya masuk ke dalam bagaimana? Ya bapak-bapak, ibu-ibu tenang saja, karena perdarahan yang di subkonjungtiva atau bawah konjungtiva ini tidak akan masuk ke dalam hitam-hitam ya, masuk ke dalam bilik mata depan atau merembes ke tempat lain yang lebih dalam, tidak. Jadi dia hanya ada di lapisan itu saja, jadi tidak menyebabkan gangguan penglihatan dan tidak juga berbahaya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tenang saja ya, karena dia juga akan hilang sendiri. Tapi ada bahayanya nggak ini? Perdarahan di mata kita ada bahaya nggak? Penyakitnya sendiri tidak berbahaya, tetapi faktor risiko penyebabnya itu kita harus waspadai, karena bahayanya justru karena faktor risiko tadi. Misalnya ada darah tinggi, nah itu berbahaya ya, apalagi darah tinggi yang melonjak-lonjak. Sering-sering pasien saya ketika berdarah kontrol, dia bilang, wah dok, ya saya udah kontrol dok, ini minum obat teratur, kemarin saya tensi normal. Nah ketika kita cek sekarang naik, ternyata memang tekanan darahnya tidak teratur bisa. Atau orang yang sudah lama kontrolnya, misalnya 3 tahun yang lalu cek, oh saya sebenarnya sehat loh dok, nggak apa-apa. Cek terakhir kapan? Oh udah lama sih dok. Coba sekarang berapa tekanannya? Sangat tinggi. Sering kita ketemui juga saat kontrol ke dokter mata ya, justru tekanan darah tingginya ketemunya di dokter mata. Kemudian ada faktor lain, misalnya dia diabetes, kolesterol tinggi, itu harus cari. Jadi yang bahaya adalah underlying disease atau faktor risiko atau penyakit yang mendasari. Sakit mata sendiri, merahnya sendiri, perdarahan sendiri tidak berbahaya. Jadi kalau ada perdarahan di mata kita, kita harus cari ini penyebabnya apa. Kalau semua clear, oke, berarti nggak apa-apa. Kita juga nggak bisa meremehkan, oh perdarahan biasa, tanpa kita mencari faktor risikonya, terutama yang berulang. Biasanya kumat lagi ya, dari perdarahan lagi, kita harus cari ini masalahnya apa. Kita tidak juga bisa mengabaikan begitu saja walaupun penyakitnya tidak berbahaya. Nah kalau sudah tadi perdarahan ini, pengobatannya bagaimana? Secara umum tidak perlu diobati ya, karena apa? Karena sembuh sendiri. Kira-kira 2-3 minggu dia akan sembuh sendiri. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah dikasih tetes apa-apa juga sembuh sendiri. Tapi kadang-kadang pasien khawatir kan, merasa wah ini agak perih dok, gimana? Ya dokter biasanya akan ngasih artificial tears ya, atau air mata buatan, agar ya merasa lebih nyaman pasiennya. Sambari nanti 2-3 minggu akan hilang sendiri. Nah menurut literatur untuk keadaan-keadaan tertentu ya bisa dikasih obat-obat tertentu, tapi itu berisiko juga, sehingga dokter secara umum tidak akan ngasih obat. Misalnya harus ngasih heparin, ngasih streptokinase, itu mungkin terlalu efek sampingnya apa gitu, kita pertimbangkan. Ya nggak apa-apa, sabar, toh juga hilang sendiri ya, daripada kita keluar kos tinggi, biaya tinggi, dan ada efek samping dari obat. Nah itulah mata merah karena perdarahan. Kesimpulannya jangan khawatir karena tidak berbahaya, tidak menyebabkan pembutaan, dan yang penting bisa sembuh sendiri. Nah di balik itu bisa juga menyimpan bahaya, yaitu faktor risiko underlying disease, penyakit penyerta yang menyebabkan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat.